Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Pada saat ini saya ingin mulai dengan men-share materi tentang kepemimpinan Kristen dengan judul Hakikat Kepemimpinan Kristen. Yang saya maksudkan ketika membahas materi ini ialah kita ingin memahami, saya ingin men-share tentang apa yang menjadi inti dari kepemimpinan Kristen. Dan ada 3 hal atau 3 istilah yang akan saya sampaikan yang berkaitan dengan inti kepemimpinan Kristen. Yang pertama ialah pemimpin atau istilah pemimpin. Yang kedua yaitu istilah memimpin. Dan yang ketiga istilah kepemimpinan. Yang saya maksudkan dengan pemimpin di sini sederhana, orang yang memimpin, sementara memimpin itu adalah pekerjaan seorang pemimpin, dan kepemimpinan berkaitan dengan kemampuan memimpin seorang pemimpin. Saya akan mulai dengan istilah pertama, yaitu tentang pemimpin. Secara teoritis ada banyak gagasan di dunia sekuler tentang siapa yang akan menjadi pemimpin. Ada beberapa teori sekuler. Yang pertama, Great Man Theory, di mana teori ini mengatakan bahwa orang tersebut menjadi pemimpin karena dia dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Jadi memang sepertinya ada bahasa ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Itu kurang lebih kesimpulan dari Great Man Theory. Sementara teori yang kedua ialah Trait Theory. Jadi orang ini menjadi seorang pemimpin karena dia memiliki sifat-sifat dari seorang pemimpin. Misalnya kemampuan berkomunikasi, kemudian dia memiliki intelektual di atas rata-rata, kemudian dia memiliki sikap mau mengalah, persuasif. Jadi itu adalah sifat-sifat yang menjadi penyebab sehingga akhirnya dia menjadi seorang pemimpin. Itu yang disampaikan oleh Trait Theory. Sementara teori yang lain yaitu behavior theory, di mana seorang pemimpin itu menjadi pemimpin karena dia berperilaku sebagai seorang pemimpin. Dia punya karya, punya kinerja, punya tindakan yang akhirnya membawa dia menjadi seorang pemimpin. Sementara teori yang keempat yaitu contingency theory, di mana dia menjadi pemimpin karena situasi kondisi yang akhirnya menciptakan seorang pemimpin di tengah-tengah situasi seperti itu. Misalnya ada situasi perang dan ada tiba-tiba muncul seorang yang menjadi pahlawan, menjadi hero. Dia jadi pemimpin karena situasi. Lepas dari 4 teori yang memang secara logis dan secara empiris ada benarnya, tetapi dalam kepemimpinan Kristen menjadi pemimpin itu bukan didasarkan atau hal yang utama, bukan karena dia dilahirkan pemimpin atau karena dia memiliki sifat-sifat atau kinerja atau situasi mendukung dia jadi seorang pemimpin, tetapi sebenarnya ada pribadi di balik semua itu, yaitu Tuhan. Jadi siapa yang menjadi pemimpin sebenarnya itu karena Tuhan yang berdaulat menetapkan berdasarkan kasih karunia dan kebijaksanaannya. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10 berkata, sebab karena kasih karunia aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras lagi, tetapi itu bukannya aku, tetapi karena kasih karunia yang menyertai aku. Jadi Rasul Paulus sangat memahami bahwa dia menjadi pemimpin di gereja mula-mula itu bukan karena kecakapannya, bukan karena pendidikannya, bukan karena situasi, atau bukan karena dia dilahirkan sebagai orang besar, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Mazmur 78 ayat 70 juga memberi kepada kita gambaran bagaimana Daud dari segi latar belakang dia tidak layak dan tidak memiliki peluang untuk menjadi seorang pemimpin. Dia anak bungsu dari 8 bersaudara, dan kemudian dia dianggap rendah oleh keluarga. Dia jadi penjaga kambing domba sejak masih remaja,
Tetapi Tuhan mengangkat dia, membawa dia dari padang, dan akhirnya menjadikan dia sebagai seorang pemimpin besar orang Israel. Karena itu benarlah apa yang disampaikan oleh Hana ketika dia memuji Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan itu yang mengangkat, Tuhan yang merendahkan, Tuhan yang meninggikan, Tuhan yang merendahkan. Jadi saudara-saudara, dalam kepemimpinan Kristen, pemimpin itu merupakan kedaulatan Tuhan yang menetapkan seseorang berdasarkan kasih karunia-Nya dan kebijaksanaannya. Sekarang apa pekerjaan seorang pemimpin dalam paradigma kepemimpinan Kristen? Kita mengenal ada beberapa usulan banyak orang. Apa itu yang menjadi pekerjaan atau tanggung jawab seorang pemimpin? Ada orang berkata bahwa pemimpin itu adalah seorang motivator. Jadi dia itu yang memberikan motivasi, yang memberikan dorongan, sehingga orang tersebut akan melakukan apa yang diinginkan oleh pemimpin tersebut atau dikehendaki oleh sebuah organisasi. Ada yang berkata bahwa tugas seorang pemimpin adalah memberi contoh, follow me, istilahnya. Jadi pemimpin itu harus memberi teladan, contoh apa yang harus dilakukan. Kemudian pemimpin itu katanya adalah seorang pemersatu. Dia yang menghubung-hubungkan setiap unsur dalam sebuah organisasi. Dia yang mensinkronkan, dia yang akan memberikan kaitan-kaitan sehingga akhirnya setiap elemen, setiap unsur dalam sebuah organisasi itu bisa berjalan dengan baik seperti sebuah sistem yang terhubung satu sama lain, kemudian bisa bergerak seperti mesin yang bergerak, dan akhirnya terciptalah sebuah keselarasan dan sebuah situasi di mana organisasi tersebut bisa jalan karena ada pemimpin yang menjadi pemersatu. Ada juga berpendapat bahwa pemimpin itu adalah seorang penolong yang akan menolong seseorang untuk maju, mencapai kemaksimalan hidupnya, mencapai maksimalitas hidupnya. Jadi pemimpin adalah seorang yang akan memberi encourage. Nah, kemudian saudara-saudara, ada yang berkata bahwa tugas utama seorang pemimpin adalah pengarah. Dia yang akan menunjukkan jalan, dia akan mengarahkan pada apa yang menjadi tujuan dari sebuah organisasi. Seorang ahli pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, dengan bahasa Jawa menyampaikan 3 filosofi dari tanggung jawab seorang pemimpin, yaitu Ingar Sosung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani. Artinya kalau di depan jadi teladan, di tengah membangun semangat, sementara di belakang jadi pendorong. Namun kalau kita lihat dalam Alkitab, apa yang menjadi inti dari pekerjaan seorang pemimpin? Apa yang disampaikan tadi tidak salah, tetapi semua pekerjaan, semua fungsi yang disampaikan tadi itu, saudara-saudara, harus didasarkan pada hal yang paling substansial, hal yang paling fundamental. Apa itu? Itu adalah pemimpin adalah seorang pelayan. Di dalam kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 25 sampai ayat yang ke-27, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk melayani? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Inti dari kepemimpinan, pekerjaan seorang pemimpin, fundamental, sesuatu yang paling mendasar ialah pemimpin adalah pelayan. Bagian yang ketiga ialah tentang kepemimpinan. Kepemimpinan itu bicara tentang bagaimana kapasitas seorang pemimpin dalam kepemimpinan. Biasanya juga kepemimpinan diartikan sebagai sebuah pengaruh atau kemampuan untuk mempengaruhi.
John Maxwell, seorang pakar kepemimpinan, dia menyampaikan bahwa ternyata ada 5 level dari leadership atau dari kepemimpinan, dari kemampuan mempengaruhi. Level pertama yaitu seseorang itu atau seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk mempengaruhi berdasarkan posisi. Nah, jadi dia punya status sebagai seorang pemimpin, dia punya jabatan tertentu, dan itu memberikan kepadanya right atau hak untuk memimpin. Yang kedua, level yang kedua yaitu bahwa seorang pemimpin itu memimpin bukan karena hanya memiliki posisi, tetapi karena dia memiliki permission, memiliki diberikan kewenangan, seperti diberikan diberikan keleluasaan oleh orang-orang yang dia pimpin. Mengapa dia diberikan permission, diberikan keleluasaan seperti itu? Karena dia memiliki relasi yang baik dengan orang yang dia pimpin. Kemudian yang ketiga, level yang ketiga dari leadership adalah production. Mengapa dia memimpin atau dia memiliki kemampuan untuk memimpin atau mempengaruhi orang? Karena dia memiliki memiliki karya atau memiliki sesuatu yang sudah dihasilkan. Jadi dalam sebuah organisasi ada prestasi yang dia dapatkan, resultnya, dia punya hasil, sehingga orang ikut dia karena ya wajar, dia punya hasil, dia punya prestasi, dia memiliki kemampuan, kinerja. Sementara saudara-saudara, level yang berikut adalah kenapa dia diberikan wewenang untuk memimpin? Karena dia adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan orang lain. Jadi ada istilah reproduction. Jadi orang-orang ini mengikuti dia, respect dengan dia, melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin karena dia yang melahirkan orang-orang tersebut, dia yang memberdayakan orang-orang tersebut. Nah, kemudian yang level terakhir yaitu kenapa seseorang itu akhirnya bisa menjadi seorang pemimpin yang memiliki kemampuan mempengaruhi, karena karakter yang dia miliki, kepribadiannya, sehingga melahirkan respect, melahirkan rasa hormat. Nah, itu yang disampaikan oleh John Maxwell. Dan saudara-saudara, kalau kita lihat dalam kepemimpinan Kristen, sebenarnya ternyata kekuatan kepemimpinan itu apa yang dijabarkan oleh John Maxwell dengan 5 level kepemimpinan itu tidak salah, tetapi ternyata ada hal-hal yang lebih rohani mungkin yang bisa kita lihat kenapa seorang pemimpin itu memiliki kekuatan atau kemampuan untuk memberi pengaruh. Yang pertama, karena keteladanan. Bagaimana pemimpin tersebut menghidupi apa yang dia ajarkan, menghidupi apa yang dia sampaikan. Jadi orang-orang melihat apa yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Kemudian yang kedua, pengajarannya. Dia menyampaikan pengajaran yang benar, yang tulus, yang murni. Dia menyampaikan pengajaran yang benar. Kemudian dia memiliki hubungan yang baik, hubungan yang sifatnya bukan transaksional. Kalau kamu ingin dapat ini, saya juga akan begini. Bukan hanya sekedar masalah win-win solution, tetapi hubungan yang didasarkan pada kasih agape, kasih yang mau rela berkorban untuk supaya orang yang lain atau orang-orang yang dia pimpin itu semakin maju. Dan kekuatan seorang pemimpin dalam kepemimpinan yaitu karena doa. Tuhan Yesus berhasil dalam tanda kutip memberikan contoh kepada kita bagaimana keberhasilan seorang pemimpin, yaitu karena dia adalah seorang yang suka berdoa. Demikian apa yang saya mau sampaikan, tentang masalah hakikat kepemimpinan Kristen dengan menyoroti 3 hal, yaitu pemimpin, memimpin, dan kepemimpinan. Kiranya materi ini bisa memberkati saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam.